Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Anwar dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menanggapi debat dengan mosi. Dewan ini sepakat bahwa metode pembelajaran jarak jauh efektif menjadi opsi pembelajaran yang dapat dilaksanakan pasca pandemi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan pendidikan watak. Tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga transfer nilai kehidupan adalah salah satu tujuan dari pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter hadir sebagai salah satu solusi dari dampak negatif terjadinya globalisasi, yaitu perubahan budaya bangsa. Budaya Indonesia merupakan budaya timur yang akhirnya ke barat-baratan karena terjadi globalisasi di dunia. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut kita sebagai manusia untuk berubah dan berkembang, tentunya dalam berbagai aspek, salah satunya adalah pendidikan. Generasi milenial merupakan generasi dengan pemikiran yang kreatif, terbuka, dan selalu terkoneksi dengan dunia, menjadikan generasi ini generasi yang mudah berkomentar, baik itu komentar positif maupun komentar negatif, yang tentunya membutuhkan pengarahan untuk memahami etika dalam hidup dan berperilaku. Lalu di mana generasi milenial bisa mendapatkan pengarahan tersebut? Ya di sekolah. Sekolah adalah salah satu tempat di mana kita dididik, ditempa, diarahkan untuk menjadi insan terbaik dengan guru-guru terbaik yang ada di sekolah dengan interaksi setiap saat yang terjadi menimbulkan kefahaman antara siswa dan guru. Guru tahu tentang bagaimana sebagian siswa berpikir, bagaimana sebagian siswa mengerjakan tugas, juga bagaimana sebagian siswa bertindak dan mengambil keputusan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hal-hal tersebut adalah hasil dari pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Tidak hanya itu, proses pengerjaan tugas, apresiasi kemampuan dan kemauan siswa, bertukar pikiran, diskusi hebat yang mungkin sampai menimbulkan pertikaian kecil merupakan beberapa hal yang kita dapatkan dari proses pembelajaran bersama di dalam kelas. Lalu bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi yang bisa dilakukan setelah masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Pembelajaran jarak jauh adalah salah satu opsi yang dirasa oleh pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana jika pemerintah tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, maka dianggap merupakan sebuah kemunduran. Dilihat dari aspek geografis negara Indonesia, Indonesia bukan merupakan negara kecil. Indonesia adalah negara besar, negara kepulauan yang luas wilayahnya adalah 1.907 km persegi dengan jumlah penduduk 267,7 juta penduduk dengan jumlah siswa lebih dari 40 juta. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa pembelajaran tatap muka saja masih banyak kesenjangan yang terjadi, terutama antara sekolah-sekolah di kota dengan sekolah-sekolah di pedesaan. Masih banyak kita temui sekolah dengan bangunan yang tidak layak pakai, sekolah dengan jangkauan yang jauh dari masyarakat, juga sarana prasarana yang kurang memadai. Sedangkan pembelajaran jarak jauh ini tentunya memerlukan sarana prasarana yang lebih lagi. Setidaknya siswa harus memiliki perangkat digital yang memadai. Lalu, jika pembelajaran jarak jauh ini hanya dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang dianggap mampu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, maka saya rasa akan semakin menambah kesenjangan antara sekolah-sekolah yang sudah siap dengan pembelajaran jarak jauh ini dengan sekolah-sekolah yang belum siap dengan pembelajaran jarak jauh ini. Bukankah ini adalah sebuah kemunduran bagi pendidikan Indonesia? Seperti yang sudah kita rasakan pada saat masa pandemi kali ini, pembelajaran jarak jauh dirasa lebih berat daripada pembelajaran tatap muka karena kita harus menyiapkan peralatan yang memadai, kuota internet yang harus selalu ada, juga kejenuhan yang terjadi ketika kita selalu berinteraksi hanya dalam daring tanpa adanya obrolan secara langsung ataupun candaan-candaan yang sebetulnya kita perlukan untuk menghilangkan stres kita ketika kita hanya mengerjakan tugas dan menatap layar gawe kita. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ketika masuk kembali sekolah seperti biasa, variasi kemampuan siswa akan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena siswa dengan ekonomi rendah rentan mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran jarak jauh karena kendala kuota dan lain sebagainya. Menurut saya, alangkah lebih baiknya jika pemerintah mengoptimalkan sistem pendidikan yang ada sekarang, lebih mengoptimalkan sarana prasarana, lebih memperhatikan guru-guru honorer, juga mengoptimalkan
sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman di Indonesia untuk meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan yang ada di Indonesia yang nantinya akan menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi sebagai generasi penentu masa depan Indonesia yang akan memajukan Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang maju dan moral yang baik.